Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah menonton video kami. Hari ini kami akan membawa teman-teman semua menyelami suatu masalah nyata di dalam bisnis retail, fashion, dan aksesoris. Bagaimana data wilayah yang berantakan bisa membuat strategi marketing salah sasaran, dan kami akan membenahinya. Saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya dengan anggota kelompok. Saya sendiri Harum Mulia Pratama 235610009. Lalu ada Mas Akbar Fatur Rahman 235610043, dan ada Mas Renaldi Caesar Aresta Nugroho dengan NIM 235610021. Lalu juga ada Mas Indra Ditya Pamungkas dengan NIM 235610036. Nah, baik, sebelum membahas strategi perlu dipahami terlebih dahulu. Karakteristik dataset yang dianalisis adalah data transaksi, retail, batik, dan jam, terdiri dari 14 kolom. Terdapat 3 jenis informasi penting di sini. Yang pertama, transaction date untuk melihat tren waktu. Nah, sebelum membahas strategi, perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik datanya. Dataset yang dianalisis adalah data transaksi retail batik dan jam, terdiri dari 14 kolom. Terdapat 3 jenis informasi penting di sini. Yang pertama adalah transaction date untuk melihat tren waktu, kemudian ada yang kedua adalah quantity atau QTY, dan revenue sebagai ukuran performa. Dan ketiga yang menjadi keunikan analisis ini adalah data spasial berupa longitude dan latitude untuk spatial point yang memungkinkan pemetaan sebaran pelanggan secara geografis di Tableau. Selain itu, tersedia pula country code dan provinsi code sebagai filter validasi wilayah. Oke. Untuk datasetnya sendiri kami mengambil dari platform Kaggle. Saya tunjukkan untuk datasetnya. Untuk datasetnya kami mengambil dari Siman 232 3 tahun yang lalu dengan dataset berjudul data penjualan 2020-2023. Baik, untuk selanjutnya, disinilah masalah mulai terlihat. Saat dilakukan profiling data wilayah, ditemukan beberapa anomali yang jika dibiarkan dapat menyebabkan keputusan marketing salah arah. Contohnya, transaksi dari Surabaya tercatat masuk pada provinsi DIY, padahal seharusnya Jawa Timur. Transaksi dari Semarang tercatat dengan zona waktu WITA, padahal seharusnya WIB. Bahkan transaksi dari Makassar ada yang tertulis typo menjadi Makassar, yang menyebabkan data terpecah saat dilakukan pengelompokan atau grouping. Dampaknya nyata, apabila data wilayah salah, target audiensi iklan digital menjadi salah sasaran, dan jam tayang iklan pun menjadi tidak sinkron dengan zona waktu pembeli yang sebenarnya. Oleh karena itu, diusulkan 3 langkah solusi. Yang pertama, membangun referensi data wilayah yang baku, melakukan normalisasi teks dengan regex untuk menangkap kesalahan penulisan, dan menerapkan validation layer otomatis dengan pipeline agar kesalahan serupa tidak lolos lagi ke depannya. Oke, selanjutnya masalah bisnis dan target pengguna. Mengapa isu data wilayah ini penting? Karena bisnis retail seperti ini sangat bergantung pada musim penjualan dan preferensi konsumen yang berbeda-beda di setiap wilayah. Ketika data wilayah tidak akurat, manajemen mengalami kesulitan dalam melakukan forecasting stok barang dan menentukan anggaran promosi per daerah. Target pengguna dari dashboard yang dirancang adalah manajer marketing yang membutuhkan data tren penjualan per wilayah untuk merancang kampanye yang tepat sasaran. Untuk itu, direkomendasikan 4 KPI utama, yaitu perlu dipantau total revenue, total quantity sold, average order value, dan sales growth by region. Selanjutnya, smart question bagian 1. Berdasarkan masalah bisnis tersebut, dirumuskan
pertanyaan-pertanyaan bisnis yang krusial dengan memastikan setiap pertanyaan memenuhi kriteria SMART, spesifik, terukur, dan batas waktu. Pertanyaan pertama mengenai tren waktu. Strategi apa yang dapat memulihkan sales growth dari minus 55,75% menjadi positif minimal 5% secara year on year dengan memanfaatkan pola peak season pada bulan Mei. Kedua, mengenai alokasi wilayah. Bagaimana mengoptimalkan anggaran iklan digital agar pendapatan di kota-kota klaster bawah seperti Banjarmasin dan Surakarta dapat naik rata-rata 15% dalam 3 bulan. Ketiga, mengenai penetrasi spasial. Bagaimana manajer marketing dapat memperluas pasar di wilayah tengah dan timur untuk menaikkan jumlah titik penjualan aktif sebesar 20% hingga akhir tahun 2026. Smart question bagian 2 melanjutkan dari 3 pertanyaan sebelumnya. Tambahkan 2 pertanyaan lagi yang berfokus pada bauran produk dan cross selling. Keempat, mengenai bauran produk, kampanye atau paket bundling seperti apa yang dapat mendongkrak kontribusi produk batik dari 9,60% menjadi 15% dalam 6 bulan. Kelima, mengenai cross selling. Bagaimana memanfaatkan popularitas item jam Lokeswara yang menguasai 97,64% volume penjualan untuk meningkatkan penjualan item yang kurang laku seperti batik Lontara dan jam Wish sebesar 2% pada kuartal ini. Kelima, pertanyaan ini seluruhnya dirancang dengan metode SMART agar targetnya jelas angkanya dan jelas pula batas waktunya. Berikutnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan angka yang diperoleh cukup mengejutkan. Pertama, krisis pertumbuhan sales growth year on year anjlok hingga minus 55,75%, yang berarti di sini mengalami penurunan skala yang serius. Kedua, monokultur produk kategori jam mendominasi 90,40% dari total revenue, dan di dalamnya satu item saja, jam Lokeswara, menguasai 97,64% volume penjualan. Ketiga, kontribusi baik nyaris tenggelam, hanya menyumbang 9,60% dari total pendapatan. Keempat, pola musiman, penjualan mencapai titik terendah pada bulan Februari, namun melonjak drastis hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei. Kelima, ketimpangan spasial, Bandung dan Jakarta menjadi market leader, sementara wilayah tengah dan timur yang menggunakan zona waktu WITA dan WIT masih berstatus pasar rintisan. Berdasarkan temuan tersebut disusun 4 rekomendasi taktis yang saling terhubung. Pertama, strategi cross selling, memanfaatkan popularitas jam Lokeswara untuk mendongkrak penjualan batik melalui paket building. Contoh konkretnya, beli jam Lokeswara dapat diskon 50% untuk varian batik Lontara. Kedua, kampanye peak season mencairkan anggaran iklan digital sejak pertengahan April agar momentum lonjakan pada bulan Mei dapat dikunci secara lebih maksimal, bukan menunggu tren tersebut terjadi terlebih dahulu baru bereaksi. Ketiga, pemerataan geografis, mengalihkan sebagian anggaran iklan ke wilayah rintisan seperti Banjarmasin dan Surakarta, serta promo gratis ongkos kirim regional untuk mendorong konversi di wilayah tersebut. Agar rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat terus dipantau, dirancang dashboard dengan 4 komponen visual utama. Pertama, peta titik spesial menggunakan geospatial density map
basis koordinat untuk memetakan kerapatan pelanggan secara nasional. Kedua, komparasi dan tren menggunakan line chart untuk tren bulanan dan bar chart untuk membandingkan performa agar performa antar kota. Ketiga, komposisi portofolio menggunakan pie chart untuk menunjukkan proporsi tiap kategori produk terhadap keseluruhan penjualan. Keempat, keseluruhan dashboard disusun dalam 4 tingkat hierarki visual, bagian navigasi atau filter di bagian atas, screencard KPI, visualisasi peta utama, dan grafik detail di bagian bawah. Sebagai penutup, perlu disampaikan secara jujur mengenai keterbatasan dashboard saat ini. Pertama, belum tersedia grafik target PS aktual dalam bentuk bull chart. Kedua, titik spesial di Pulau Jawa masih menumpuk sehingga sulit dibaca detail per kota. Ketiga, dashboard ini belum merekam metrik marketing murni seperti CIC atau tingkat retensi pelanggan. Oleh karena itu, disusun 3 langkah roadmap pengembangan. Roadmap pertama, integrasi bull chart untuk membandingkan langsung realisasi pendapatan dengan target minimum. Roadmap kedua, penambah analisis score untuk melacak loyalitas dan repeat order pelanggan. Roadmap ketiga, penambahan overlay penanda kampanye pada grafik tren agar efektivitas diskon dan promosi dapat divalidasi langsung dari data. Dengan roadmap ini, dashboard tidak berhenti sebagai alat pelapor, melainkan berkembang menjadi alat pengambilan keputusan yang lebih presisi. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan tugas dashboard yang sudah kami bangun menggunakan Tableau. Di halaman pertama ini saya akan menyusun analisis wilayah dan tren berdasarkan data spasial dan temporal yang ada di dalam berkas kasus kami. Pertama-tama bisa dilihat di bagian baris atas di sini, terdapat 4 buah kartu KPI sebagai ringkasan performa secara nasional. Dari data yang sudah dibersihkan, total revenue yang tercatat ialah sebesar 2,92 miliar dengan volume penjualan sebanyak 401,9 ribu unit barang dan rata-rata pembelian sebanyak 13,15 juta. Dan di sini dapat dilihat bahwa ternyata pada KPI sales growth terdapat penurunan grafik yaitu sebesar min 55,75%, yang mana ini dapat menjadi insight pada dashboard kali ini. Baik, selanjutnya yaitu kita akan memasuki ke visualisasi utama yang mengambil porsi paling besar di tengah, yaitu peta titik spasial geografis. Pada tahap data profiling kemarin, kami sempat menemukan beberapa data wilayah yang mismatch, tapi setelah dilakukan perbaikan menggunakan koordinat latitude dan longitude, plot titik-titik koordinatnya sekarang sudah mulai presisi. Bisa dilihat di sini. Berdasarkan peta ini terlihat jelas adanya ketimpangan. Itu titik-titik biru di area Indonesia bagian barat atau WIB itu sangat rapat dan padat, yang berarti pasar di Jawa Sumatera sudah matang. Sebaliknya di area tengah yaitu pada WIT dan timur itu masih sangat kosong. Jika korelasi dengan tren pendapatan bulanan di sebelah kiri bawah, grafik garis ini menunjukkan adanya pola musiman atau seasonal pattern. Penjualan sempat jauh ke titik paling rendah di bulan Februari. Bisa dilihat di sini. Tapi berhasil bangkit secara konsisten hingga mencapai puncaknya di bulan Mei. Memiliki angka 6.300.000 rupiah. Dari analisis tugas ini saya melihat bahwa pola bulan Mei ini merupakan momentum
emas yang bisa dimanfaatkan tim marketing untuk membuat campaign besar. Berikutnya untuk melihat performa antar kota, saya menggunakan grafik batang kinerja penjualan kategori wilayah atau kota. Di pojok kanan bawah, secara visual terlihat kalau Bandung dan Jakarta digambarkan dengan batang biru tua karena menjadi lumbung uang utama. Dan di sini saya juga menambahkan filter global di bagian atas agar dashboard ini interaktif. Mari kita coba simulasikan. Kita akan membuat kategori produk menjadi batik. Maka bisa terlihat bahwa perbedaan jika kita membuat menjadi kategori batik, maka yang paling menyumbang banyak ialah di daerah Pontianak. Selanjutnya kita menuju halaman kedua yaitu analisis bauran produk. Kita bersihkan dulu filternya. Halaman ini saya rancang untuk menganalisis komposisi produk yang terjual. Jika kita perhatikan diagram lingkaran atau pie chart di sebelah kanan, porsi kontribusinya sangat timpang. Kategori jam ini mendominasi hingga 90,4% total revenue, sedangkan batik hanya berkontribusi sebesar 9,6%. Ketimpangan ini dipertegas lagi oleh grafik batang horizontal di bagian kiri. Di sini sengaja saya pakai model horizontal supaya label nama produknya yang panjang tetap mudah dibaca. Berdasarkan grafik ini, item yang bernama jam Lokeswara mendominasi secara mutlak sebesar 97,64% volume penjualannya. Sementara produk jam lainnya maupun produk kain batik nilainya berada di bawah 2%. Dari sudut pandang mahasiswa yang menganalisis kasus ini, kondisi ini menunjukkan risiko bisnis yang tinggi karena perusahaan terlalu bergantung pada satu produk tunggal. Oleh karena itu, ide solusi marketing yang mungkin kami usulkan dalam tugas ini ialah menerapkan strategi cross-selling atau paket bundling hemat, di mana produk populer seperti jam Lokeswara ini dipaketkan bersama produk batik yang kurang populer untuk mendongkrak penjualan batik. Baik, sebagai kesimpulan dari tugas ini, dashboard yang kami bangun berhasil merangkum masalah utama bisnis, yaitu mulai dari penurunan growth, ketimpangan pasar di wilayah timur, hingga masalah monokultur produk. Langkah taktis seperti pemanfaatan tren bulan Mei dan paket bundling produk diharapkan bisa menjadi solusi teoritis yang tepat. Demikian presentasi tugas dan demonstrasi dashboard dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyusunan visualisasinya. Kami sangat mengharap masukan, kritik, atau pertanyaan dari Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.